Pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah-sekolah mulai diberlakukan kembali pasca pandemi. Walau demikian, menurut penjelasan Kapolres Kota Tangerang di media massa, sejak 3 bulan terakhir di tahun 2021, kasus kenakalan remaja berupa tawuran menggunakan senjata tajam dan kekerasan justru meningkat drastis. Bahkan, mereka kucing-kucingan dengan petugas kepolisian yang tengah patroli dengan berbagai modus dan cara. Jaksa masuk sekolah ini merupakan bagian kegiatan dari institusi, dari kejaksaan, lebih fokus pada permasalahan yang ada di sekolah-sekolah di Kota Tangerang. Ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik, di mana anak-anak perlu adanya pengetahuan tentang pengenalan hukum yang ada, maka tentunya anak-anak supaya bisa memahami. Ada rambu-rambu dalam setiap tindakan itu perlu diikuti, ada norma, ada aturan, ada undang-undang. Nah, itu perlu mereka pahami untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini meresahkan berbagai pihak di pemerintahan Kota Tangerang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang yang kemudian mengarahkan program Jaksa Masuk Sekolah di wilayahnya sebagai program penegakan hukum preventif untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Salah satunya adalah mengarahkan pelajar dan remaja yang tergolong Gen Z memanfaatkan gadget dan internet menjadi sarana kegiatan yang positif. Pada kesempatan ini, di Sekolah SMKN Negeri 3 Tangerang, saya mengajak atau menggandeng dari kawan senior yang punya keahlian untuk bisa mengimplementasikan bagaimana cara penggunaan gadget atau teknologi yang ada pada siswa, yang ada pada anak-anak pelajar untuk bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kreativitas yang positif. Yang mungkin nanti suatu saat dibutuhkan. Bukan remaja kalau nggak ingin mencari jati diri. Ya, mereka pasti inovasi, kreatif gitu ya. Ingin diperhatikan, ingin keberadaannya di dunia ini terlihat oleh semua orang. Cuman permasalahannya mereka untuk cari jati dirinya atau memperkenalkan diri ke masyarakat itu ada dua, negatif, positif. Nah, tugas kami di sekolah caranya melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengasah talenta dia, bakat dia. Mereka datang ke SMK 3 ini sudah berdasarkan seleksi bakat dan minat. Awalnya karena emang saya hobinya memasak, makanya saya pengen mengasah skill saya. Jadi saya masuk di jurusan Tata Boga. Saya pengen belajar di bidang kuliner. Pengen bikin usaha di bidang kuliner sih, bikin kayak di pasar lama gitu-gitu. Dapat ilmu masak, kayak belajar cara memotong, bumbu dasar, terus planning yang baik, APD. Awal-awalnya tuh bantuin kakak saya masak gitu. Jadi saya seru nih gitu masak-masak. Minat masuk Tata Boga. Jadi saya cari tahu sekolah Tata Boga di mana sih? Adanya di SMK 3 gitu. Kita proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran berbasis industri, di mana memang sekolah itu harus disetting seperti layaknya di industri atau miniatur industrinya gitu, supaya nanti anak-anak ketika nanti bekerja di industri perhotelan atau di industri kecantikan dan industri lainnya sudah tidak kaget lagi. Jadi kan sebagaimana kita tahu bahwa sekolah ini SMK Negeri 3 Tangerang terdiri dari 5 konsentrasi keahlian. Di antaranya ada perhotelan, kuliner, tata boga, maksudnya tadi kuliner, atau tata kecantikan, ada juga desain fashion dan produksi, dan juga teknik komputer dan jaringan. Nah, masing-masing punya mini industrinya sendiri-sendiri gitu. Jadi supaya anak-anak supaya lebih siap untuk bisa bekerja di industri pada akhirnya nanti setelah mereka lulus. Nama saya Fauzi. Nama aku Kalika Safasi Calunis. Aku Thalia Zalsabiana Zaka Pratiwi, biasa dipanggil Thalia. Nama aku Tiara Putri Amadani.
Panggilannya Tier. Nama saya Victoria Benheiser, dipanggilnya Eben. Aku Septiana Sarahayu. Muhammad Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gilang. Nama aku Hanun Ulia Madarina. Saya Grace Febriana Rutharperi. Nama saya Arya Saran Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabda Putri. Nama aku Catherine Valentia. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi sebelumnya, yaitu Gen Y atau Gen Milenial. Tetapi mereka lebih mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang mereka lakukan, kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Menariknya lagi, saat ini menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 bahwa generasi Z adalah penduduk yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Dengan perkiraan usia saat ini 9 sampai 24 tahun berjumlah sekitar 67,69% dari populasi penduduk Indonesia. Jadi pada saat pelatihan terkait dengan masalah teknologi, kita juga memang memberikan pengetahuan wawasan terkait dengan masalah hukum. Karena memang judul awalnya dari Jaksa Masuk Sekolah ini merupakan bagian dari suatu program yang terkait dengan penyuluhan hukum dan juga memberi wawasan hukum kepada anak-anak di sekolah. Maka tentunya wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, bagaimana kita harus bertindak agar terhindar dari masalah-masalah hukum, itu pasti kita bicarakan, kita beritahukan kepada mereka agar para pelajar ini juga semakin paham apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Makanya kita juga punya satu semboyan untuk bisa mengenali hukum dan menjauhi perbuatan yang terkait dengan hukum. Iya, seru banget. Tadi juga kayak dapat juga pengalaman. Kalau misalnya bikin video yang baik tuh gimana, terus dari yang kita sebelumnya bikin video kurang baik, jadi kita tuh bisa memperbaiki gimana cara bikin video yang lebih baik lagi. Jadi lebih paham tentang apa itu fotografi, terus tentang apa itu pergaulan bebas dan dampaknya juga apa untuk kedepannya. Terus juga yang saya juga senang karena di sini tuh ada membahas tentang videografi karena saya suka tentang videografi atau fotografi. Kami hanya mendidik dan mengajar. Mengajarnya baik soft skill maupun hard skill. Ada hal lain yang dibutuhkan mereka, yaitu misalnya pelajaran tentang norma, hukum, dan beberapa perundang-undangan, peraturan yang memang kami bukan ahlinya. Sehingga kita perlu bekerja sama dengan instansi yang terkait. Di sini dengan adanya program Jaksa Masuk Sekolah, itu luar biasa buat kami untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Setidaknya anak-anak tahu, oh ternyata ada hukum. Apabila nanti mereka mengembangkan di masyarakat sebagai wirausaha atau mungkin sebagai pekerja, ada aturan-aturan. Kenapa sih harus diatur dan lain sebagainya. Setidaknya di awal ini dia udah paham bahwa mereka ada di suatu negara, di suatu negeri, aturan, hukum, dan lain sebagainya itu dibuat untuk kedamaian, untuk keamanan semua penghuni suatu negeri. Aku baru pelajarin grooming sama kayak gimana sih di hotel-hotel itu, terus mempelajari perbedaan hotel bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5. Terus cara kita ngelayanin orang-orang yang datang ke hotel tuh gimana gitu aja sih. Mau ini sih bangun usaha. Kalau emang benar nggak kepilih ke Jaksa ya udah paling bangun usaha sendiri gitu. Saya pengen kerja dulu ya, nanti abis kerja mau kuliah. Kerjanya mungkin di hotel, saya pengen gitu kerja di hotel. Kuliah, tapi saya kuliahnya maunya manajemen. Yang pasti bisa jahit baju sendiri. Jadi banyak aku kan gendut ya, jadi kalau misalnya nyari baju
di store-store tuh pasti susah. Nah, makanya even belajar tata busana, bisa jahit baju sendiri, kayak bisa tentuin desainnya sendiri gitu. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari masa depan suatu bangsa, bagian dari masa depan suatu negara, yang mungkin tidak hanya menjadi harapan orang tua untuk bisa berhasil di masa depan, tetapi juga kita menjadi tumpuan harapan bagi bangsa dan negara. Dan ini harus disadari sejak dini, jangan sampai ketika melakukan suatu hal yang menyimpang, buahnya jadi penyesalan. Karena penyesalan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Sebagai pendidik, kesulitan saya yang paling besar adalah bagaimana menjembatani passion mereka yang tadinya mungkin mereka itu berasal dari latar belakang yang beda-beda ya Mas ya. Jadi ada yang dari SMP itu ada yang pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C. Tapi pada saat masuk SMK 3 mereka itu akan terpecah menjadi suatu passion yang sangat terkonsentrasi. Jadi harapannya adalah setelah mereka lulus di bidang kuliner misalkan, mereka itu akan menjadi para chef-chef handal nantinya. Begitu pula jurusan-jurusan yang lain. Jadi menurut saya tantangan paling besar adalah bagaimana menjembatani yang tadinya punya latar belakang yang beda-beda, kemudian kita seragamkan di konsentrasi keahlian sesuai dengan minatnya mereka. Kita bisa rasakan apa sih keinginan orang tua kita. Maka mari kita wujudkan keinginan orang tua itu dengan jalan memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua dan juga tentunya harapan kita agar cita-cita kita bisa terkabul, bisa terwujud dengan berbagai kebaikan yang sudah kita ukir di sepanjang sejarah hidup kita. Terima kasih. Kalau kita senang, kita berbakat, saya rasa itu membuat hidup kita bahagia dan sukses. Jadi insya Allah kita juga menuju ke sana, semua melalui proses pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini insya Allah. Siswa adalah insan yang kelak akan jadi sumber kehidupan masyarakat. Mereka bukan hanya tentang masa depan, mereka adalah harapan. Kelak akan menjadi metronom yang menentukan ke arah mana suatu bangsa akan melaju. Ketika para siswa memiliki ruang yang aman, di mana mereka merasa bebas untuk mengeksplorasi ide-ide mereka, mereka akan lebih mungkin untuk berkembang sebagai individu dan sebagai warga negara kita. Di masa penuh gejolak dan ketidakpastian ini, kita perlu memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk belajar dan tumbuh. Di dunia saat ini, di mana kaum muda telah menjadi elemen terpenting dari masa depan suatu negara, penting bagi kita untuk mendidik mereka agar mereka tumbuh dewasa dan berkontribusi untuk masyarakat. Pendidikan tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan nilai-nilai moral.